Menarik nih pertanyaannya. Jadi memang kita kadang-kadang satu-satunya takdir dalam hidup yang nggak bisa kita rubah adalah memilih orang tua. Bener nggak sih? Ini loh, Bapak, Ibu, aku tuh punya satu keinginan yang aku juga pengenin begini karena rasionalisasiku aku pengen Bapak Ibu juga bahagia. Jadi memang butuh untuk dibuktikan gitu. Selamat datang di Ruang Curhat edisi kedua. Halo, selamat datang. Balik lagi bersama gua Andral dan saya Aan. Kali ini di Ruang Curhat kedua kita akan ngobrolin atau kita akan membahas tentang toxic relationship. Toxic relationship. Kayaknya nggak cuma toxic relationship dia. Oh, antar ini hubungannya atau? Iya, mending maksudnya lebih luas gitu. Toxic hubungan toxic yang tidak hanya ke pasangan maksudnya. Iya betul, nggak cuma ke pasangan tapi ke pasangan. semua orang. Bisa ke keluarga karena keluarga juga bisa toksik, kemudian ke teman bisa. Ini nanti ada teman kantor, kemudian teman main, ya kan, kuliah atau juga tongkrongan. bisa. Nah, ngomong-ngomong relationship nih kan sekarang nih kan kita sudah masuk juga di new normal nih. Oh iya benar. Banyak kantor-kantor di beberapa daerah yang sudah boleh karyawannya masuk atau tapi tidak tahu kampus sudah masuk ya? Kalau kampus sih setahu gue belum ya. Belum. Nah, tapi kalau kantor ini pun cuman kayak 50%. Oh, karena iya, kan harus ada jaga jarak. batasannya, betul, ada Jadi batasan. ada prosedur protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Misal nih jumlah biasa 40 harus yang setengahnya jadi 20 itu pun harus aman. Harus pakai itu apa? Topi cas apa? Helm las itu yang kayak helm las gitu. Iya, karena emang kantornya itu kantor las gitu ya. Betulan kantor las. Iya. Tapi betulan, jadi cuci tangan, harus cek suhu tubuh gitu-gitu. Jadi yang nggak memenuhi kriteria dia itu sehat nggak boleh masuk. Boleh. Tapi ya berarti kemungkinan kita ketemu orang pasti ada. Maksudnya akhirnya ketemu orang lagi. Akhirnya tapi ini kayak buah si malakama. Kenapa? Di satu sisi kita seneng karena kita ketemu orang. Di satu sisi kita juga kayak pasti lu punya nih, ya kan, lu ketemu temen lu yang lu tuh sering diceng-cengin gitu kan. Iya, Males nggak sih lu? Pasti, Males kan? Pasti. Nah, lu harus ketemu sama mereka lagi nih, ya kan? Berarti dua ya ininya dua ya kayak ketakutannya. Yang pertama teman kita nih kayak misal nih dia rese. suka ganggu kita gitu. ngeceng-cengin. Kemudian yang kita takutin lagi dia adalah bisa jadi dia adalah pembawa virus. Nah, itu carrier. ditakutin. Nah. Kasihan. Jadi berarti hubungan kayak gini nih bisa dianggap toksik nggak sih? Yang Ya kan? sama teman sama teman tadi, Ya kan? Tahu sih. Tapi bahkan menurut Lilian Glass tentang toksik sih. Kita bahas pengertian toksiknya dulu ya. Jadi menurut Lilian Glass, seorang ahli komunikasi dan psikologi California, menciptakan istilah orang toksik. Istilahnya tersebut mengacu pada orang beracun dalam sebuah hubungan yang beracun pula. Oh, toksik. Hubungan yang beracun pula. Nah, tapi di sini kan nanti kita akan bahas batasannya tidak hanya hubungan. Hubungan apa kayak pacaran, suami istri itu tidak. Kita bisa bahas tentang keluarga, tentang pertemanan juga. Nah, sering berkembangnya waktu, istilah psikologi toksik identik dengan pasangan sehingga sering disebut toxic relationship. Oh, identiknya dengan pasangan. Nah, tapi ada lagi nih. Padahal menurut Glass, toxic relationship adalah mereka yang tidak saling mendukung ketika ada konflik. Salah satunya akan berusaha merusak yang lain, di mana ada persaingan, rasa tidak hormat, dan kurangnya kerjasama. Oh, ini berarti toksik yang dimaksud mungkin bisa ke partner kerja. Partnernya. Nah, makanya tadi kita sudah bilang kalau ini tidak hanya pembahasan soal toksik sesama pasangan. Jadi sebenarnya toxic relationship bisa terjadi di mana saja, tidak hanya pasangan, bisa teman, keluarga, dan rekan Bisa kerja. terjadi pada siapapun. Tapi toksik yang paling parah pernah nggak? Entah pasangan atau teman pernah nggak? Toksik yang paling parah ya. Ke pasangan kali ya. Apa contoh? Karena gini, mungkin lu juga pernah punya pasangan ya. Mungkin ya, gue nggak tahu ya. Lu punya apa nggak, gue nggak tahu gitu. Tapi ketika lu punya pasangan dan lu ngerasa kok gue gini-gini aja gini. Lu misal pacaran selama 6 tahun nih. Nah, selama 6 tahun ini lu nggak ngerasain perubahan apapun dalam hidup lu gitu. Maksudnya karir lu begitu aja, karya lu begitu aja. Terus setelah lepas dari dia, lu itu bisa ngembangin karir lu jadi wah jadi keren, terus karya lu bisa diterima banyak orang.
Nah itu kalau menurut gue itu kayak berarti lu sama pasangan lu itu toksik gitu, hubungan yang beracun karena lu nggak bisa berkembang sama dia. Nah gue ngerasa gitu. Iya, bisa jadi sih. Dan ketika putus sama dia, gue bahagia. Iya, karena setelah putus sama dia, lah kok gue lebih keren gitu. Oh, berarti indikasinya bisa jadi itu. Mungkin itu, tapi nggak tahu juga sih sebenarnya. Nanti kita akan tanya. Oh iya. Sama kalau saya sih apa ya? Paling sesederhana ini tidak apa. Tapi ini umum sih kayak protektif kan, pacar protektif. Oh iya. Yang posesif. Protektif lagi. Iya, posesif maksudnya. Iya, pacar yang posesif yang kita dimanapun harus minta foto gitu-gitu. Nah, tidak tahu itu definisi atau batasannya di mana itu dibilang toksik atau tidak. Iya. Tapi menurut saya mengganggu sih. Ya, simpelnya gini sih mungkin ya. Kalau lu ngerasa terganggu dengan treatment atau perlakuan dari pasangan lu, oh berarti itu toksik gitu aja berarti ya. Tapi kan kita tidak. Nanti kita tanya nih. Nanti kita tanya langsung ke bintang tamu kita. Bintang tamu kita. Ada. Kita undang Mbak Annalisa Widianingrum. Halo. Halo Mbak. Hai, halo. Salam Halo semuanya, salam kenal. Ini ada siapa aja nih? Mas Aan dan aku Andral. Halo Mbak. Oke, Mas Andra. Gimana kabarnya nih, Mbak? Double A ya? Double A. Gimana kabar Mbak? Sudah berbulan-bulan kita pandemi nih. Bagaimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik sih Mas Andra. Jadi memang pandemi ini tuh kalau dipikir-pikir memang ngebosenin ya di rumah terus. Tapi alhamdulillah tetap produktif. Justru hikmahnya juga kayak jadi punya banyak waktu sama anak, terus kayak ya punya banyak waktu lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengkoneksikan aku sama peran-peran yang lain yang selama ini nggak bisa dilakuin kalau kerjanya jalan-jalan keluar kota gitu kan. Gitu. Jadi lebih punya banyak waktu buat keluarga ya. Dan fokus juga. Iya benar banget. Tapi kangen juga sih jalan-jalan. Kangen juga. Iya sih. Semua orang apalagi tempat, tapi tidak tahu semoga aman-aman kan. Ada tempat wisata juga yang dibuka, tapi yang udah mulai buka. Udah mulai buka ya, semoga aman-aman aja lah. Mbak, ini kan 3 bulanan sudah di rumah aja nih. Mbak ada hobi baru nggak Mbak? Sebelum kita masuk hobi baru. Penasaran. Iya. Menarik. Menarik nih, aku tuh kan selama ini tuh kayak nggak terlalu suka masak ya, nggak terlalu suka di dapur lah gitu. Terus tiba-tiba kemarin anakku tuh kayak request, "Ma, aku mau ulang tahun aku kuenya itu kita bikin sendiri." Aduh, mati nih. Biasanya cuma nyeplok telur doang gitu kan. Terus tiba-tiba aku jadi kayak suka belanja tapi masakan yang gampang-gampang sih. Itu hobi baru aku sekarang. Terus jadi lebih rajin olahraga juga. Sebenarnya ini bukan hobi ya, tapi sebenarnya keharusan ya kalau olahraga ya, gitu. Tapi yang jelas jadi suka ke dapur dibandingkan dulu. Okay. Jadi hobi mak banget ya. Sama Aan juga begitu Mbak, suka masak. Masak saya apa saja gitu. bisa saya. Kemarin masak telur ceplok. Masak air sama, gitu ya. Sama air. Mbak, tadi kan dari awal kita sudah bicara soal toxic relationship. Ternyata nih toxic relationship itu tidak hanya tentang hubungan pacaran, suami istri, kemudian bisa juga terjadi pada keluarga pertemanan. Nah, definisi atau hal yang ini sudah ada di toxic nih, itu seperti apa Mbak? Baik indikatornya ya. Jadi memang Mas An sama Sandra ini teman-teman banyak banget sebenarnya hubungan atau relationship yang bisa mengarah pada toksik. Jadi nggak cuma pasangan suami istri atau pacaran gitu ya. Bahkan ini teman kerja, terus juga ada parenting toxic parenting gitu. Jadi antara orang tua ke anak, terus ada juga sibling juga, hubungan antara kakak adik yang emang itu toksik gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang toksik itu kan artinya racun gitu ya. Berarti secara gampangnya sih sebelum kita ngebahas tentang istilah psikologinya, kita bicara aja dulu, toksik ini artinya berarti nggak memberikan dampak positif terhadap kehidupan manusia yang lain gitu, merugikan gitu. Jadi indikatornya salah satunya jika kita berada di dalam circle atau hubungan dengan yang bersangkutan, kita itu jadi semacam tidak bisa menjadi diri kita sendiri.
kita seperti dipaksa untuk dimanipulasi seperti apa yang menjadi mau dari hubungan tersebut. Contoh misalnya toxic parenting nih, orang tua ke anak. Ada 4 nih tipikal yang dominan terjadi pada pola asuh. Biasanya toxic parenting ini nggak cuma mereka yang otoriter. Kalau orang tua support terus apa yang diminta anak gitu ya, suportif, pokoknya kayak difasilitasin tanpa demanding alias undemanding gitu ya. Jadi kayak anaknya mau ngapain terserah, itu juga nggak bagus. Jadi kayak jadi anaknya jadi manja gitu. Jadi toxic parenting ini juga salah satunya adalah dengan orang tua yang ngebiarin anaknya mau ngapain. Ada juga yang udah nggak support, nggak memberikan target juga, nggak demanding juga. Ini juga, aduh mau pulang pagi, kayak mau nggak pulang bodo amat ya gitu ya. Ini materi non materi anak nggak disupport. Ini juga termasuk toxic parenting juga nih, ketika anaknya diacuhkan gitu. Ada juga yang nggak disupport tapi demanding, jadi kamu harus begini, kamu harus begitu. Ini yang paling banyak kita sebut dengan otoriter. Ini juga toxic parenting juga gitu, karena akhirnya hubungan yang tidak sehat antara orang tua dan anak ini membuat anak ini menjadi tidak bebas ruang geraknya. Dia seperti merasa dimanipulasi untuk menjadi seperti apa yang orang tuanya mau gitu. Nah, tadi itu kan tentang orang tua nih. Nah, berarti kalau kasus misal orang tua menghambat mimpi anaknya nih, misal saya ingin kuliah kedokteran, tapi orang tua saya ingin saya jadi sipil, itu bisa kategori itu nggak? Masuk itu juga nggak? Salah satunya bisa juga nih, salah satunya karena dilihat dulu anaknya usia berapa. Kalau anak masuk ke fase umur yang sudah dewasa, artinya dia sudah punya tugas untuk menentukan masa depannya dia, itu seharusnya orang tua bisa mengajak diskusinya 2 arah. Jadi tetap suportif apa yang dimau sama anak gitu ya, tapi juga tetap ada target. Oke, kalau kamu mau masuk di situ, tapi kamu harus lulus, kamu harus bisa kuliah menyelesaikan waktunya dan lain sebagainya. Nah, ada juga tipikal dalam hubungan apapun ya, indikatornya selain tadi memanipulasi, dia juga bisa menyalahkan emosi negatif yang terjadi pada dia terhadap orang lain. Contoh misalnya, orang tua merasa ada masalah finansial, terus anaknya di depannya nih, ini gara-gara kamu nih mama jadi stres cari duitnya, pusing gitu, kamu sih nakal, lalala. Itu menyalahkan emosi negatif. Dalam hubungan percintaan, tahu nggak sih, aku tuh sekarang jadi sering nangis gara-gara kamu ngekang aku gitu, aku tuh sekarang nggak sukses, kuliahku gagal gara-gara kamu. Nah, itu bisa jadi adalah salah satu indikator, pokoknya menyalahkan emosi negatif yang muncul pada diri dia kepada orang yang ada di dalam hubungan itu. Artinya juga salah satu indikator nih bahwa ini toksik nih gitu. Jadi kalau kita dalam pertemanan, percintaan, hubungan keluarga dan apapun itu sering muncul tidak sadar, kita jadi blaming diri kita sebagai iya benar juga ya, kayaknya aku yang salah deh. Nah, narcissistic mother itu juga ada riset yang aku pernah baca di Amerika. Jadi narcissistic mother ini adalah ibu-ibu yang punya satu sindrom sebagai seorang narsistik. Jadi narsistik itu bukan cuma sekedar sering posting di sosmed ya. Narsistik ini salah satunya juga yang paling sering muncul, dia bisa mewujudkan toxic relationship dari hubungan ibu dan anak. Apa yang paling menonjol? Narsistik ini adalah indikator atau karakteristik yang cukup kuat. Mereka punya kepribadian yang selalu memaksakan semua itu harus seperti apa yang dia pengenin, harus seperti apa yang dia yakinin. Nah, narcissistic mother ini konon bisa membuat ya tadi toxic anak jadi punya hubungan yang nggak baik, dan anak ini juga diteliti dia juga bisa memberikan toksik kepada hubungan-hubungan di sekitarnya karena ada trauma yang dia rasakan dalam kecilnya sampai trauma ini tidak disadari. Jadi dengan rekan kerja dia akan cenderung punya pola yang sama seperti pola ibunya. Nah, ini salah satu riset yang aku pernah baca. Berarti aku penasaran sama ini deh Mbak, apa maksudnya motivasi atau apa sih yang bikin orang tua itu jadi kayak gitu loh Mbak, motivasi dasarnya. Faktornya ya gitu ya, banyak banget faktor penyebabnya. Pertama, orang tua tidak menyadari bahwa dia juga korban dari pola asuh sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin ya. Itu yang iya, benar. Gitu ya, turun-temurun itunya ya. Jadi jadi kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak belajar menyadari bahwa ini gue nih korban toxic parenting nih, jadi nggak sehat nih. Besok
gue nggak boleh kayak gini nih sama anak gitu. Nah itu saatnya kita harus bisa breaking the circle supaya anak kita nggak mendapatkan pola parenting yang sama. Makanya penting banget ketika kita punya pasangan, kita duduk bareng untuk mengakui pola asuh masing-masing. Jadi jangan pernah merasa bahwa orang tua aku yang paling benar, orang tua kamu yang salah. Itu kan yang sering terjadi nih. Nah, itu harus dibahas biar nggak terjadi lagi patternnya. Karena kalau enggak, narcissistic mother, narcissistic father ini akan muncul pada diri kita tanpa kita sadari dan membentuk anak-anak yang narsistik juga nantinya gitu. Itu bakal begitu terus. Nah, kalau tidak putusin rantai itu ya, itulah saatnya kita melakukan perubahan berarti kan. Nah, benar terus banget. Kita sebagai anak nih, cara menghadapinya gimana? Apakah open diskusi gitu, gitu atau gimana? Ya, menarik nih pertanyaannya. Jadi memang kita kadang-kadang satu-satunya takdir dalam hidup yang nggak bisa kita rubah adalah memilih orang tua. Bener nggak sih? Kita kan nggak bisa ya tiba-tiba ngarep, ya Allah, aku pengen merubah takdirku menjadi anaknya Pak Bakri gitu ya. Atau kita merubah anaknya. Ya kan, gitu kita ya Pak Bakri, Umar Bakri kali gitu. Jadi maksud aku kita tuh nggak bisa memilih itu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah pertama kita menyadari dulu, kita menyadari luka-luka yang terjadi gitu. Dalam toksik itu apa aja sih? Itu disadari dulu. Nah setelah disadari kita terima bahwa emang orang tua kita begitu, kita nggak akan bisa merubahnya. Itu yang perlu kita sadari. Kita nggak akan bisa deny pengen merubah orang tua kita untuk jadi nggak toksik dan lain sebagainya. Itu agak sulit gitu. Nah tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponnya. Ini nih menariknya. Toxic relationship yang nggak bisa kita hindari adalah toxic relationship di mana ikatan orang tua dan anak. Kalau dia masih pertemanan, pasangan, rekan kerja, itu masih bisa kita manipulasi dengan kita menghindari atau membuat circle-circle yang lebih positif. Ya, tapi kalau misalnya anak dan orang tua, kita kan nggak bisa ya. Oke, aku mau putus hubungan sama bapak, sama ibu, aku mau cari orang tua yang lain, gitu kan nggak bisa gitu. Jadi mungkin sebagai anak ya butuh untuk menerima, kemudian kita bisa mencari cara berkomunikasi yang positif dan tepat kepada orang tua gitu. Nah ini komunikasi ini yang paling tahu kita sendiri nih, kapan celahnya, waktunya, terus kemudian kita juga harus kasih bukti juga kepada orang tua bahwa aku bisa membuktikan ini loh Bapak, Ibu, aku tuh punya satu keinginan yang aku juga pengenin begini karena rasionalisasiku aku pengen Bapak Ibu juga bahagia. Jadi memang butuh untuk dibuktikan gitu. Pengen butuh pembuktian buat bahwa dia tuh bisa gitu loh, nggak seperti yang di sama orang tuanya gitu. Nah ini juga berarti jadi kan kita tuh ingin tanyakan tuh kalau dalam misalnya kita punya toxic relationship dalam pacaran tuh kan bisa saja kita putusin. Ya benar. Relationship di teman kantor yang toxic bisa kita salah satu resign gitu-gitu atau ngejahatin biar dia yang resign gitu. Oh iya, itu juga menarik sih menurut gua. Nah itu orang tua, tapi tadi orang tua menarik sih. Nah terus itu apakah ada cara lain? Maksudnya implementasinya kali ya? Iya. Untuk orang tua yang emang benar-benar udah jelas nggak bisa menerima argumen kita gitu ya. Jadi ya salah satunya kalau untuk orang tua ya kita tetap menjalankan peran kita sebagai anak gitu ya, karena memang tadi kita kan nggak bisa nih memutus hubungan kita dengan orang tua, terus kemudian kita tetap bisa menjalankan sesuai porsi kita. Dan kalau menurut aku sendiri dari banyaknya kisah-kisah klien aku, pasien-pasien aku, itu aku minta untuk pause dulu. Untuk pause, kemudian dia masuk ke dalam diri dia untuk ngelihat sebenarnya apa sih yang dipengenin. Karena kadang-kadang ketika kita berseteru sama orang tua ada perbedaan gitu ya. Tanpa disadari itu sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam kita cuma pengen bikin orang tua kita bahagia kok gitu. Jadi akhirnya sampai dia sadar bahwa selama ini tuh ternyata dia kebawa arus untuk rivalry gitu sama orang tuanya, pengen ada pembuktian. Nah itu harus dihilangin dulu nih gitu, sambil kerasa banget ketika kita udah ngerasa memaafkan orang tua yang seperti itu, kita akan belajar berproses untuk punya hubungan yang lebih baik dengan orang tua kita. Mungkin pelan-pelan kualitas hubungan dengan orang tua ini ditingkatkan dengan lebih banyak waktu dan perhatian untuk hubungin orang tua gitu. Jadi terbukti ini salah satu pasien aku tuh tadinya dia bersikukuh nih, aku harus pindah kerja karena aku tadinya tuh menentang orang tuaku gitu. Terus dia pindah kerja untuk pembuktian ke orang tuanya.
ternyata itu nggak membuat dia bahagia. Dimanapun dia kerja, dia tuh nggak bahagia dan ngerasa kayak ini kayaknya gara-gara gue kualat dan nggak dapet ridho gitu. Terus akhirnya aku suruh dia untuk pause dulu. Coba deh kamu pause dulu. Karena pindah kerja bukan berarti itu solusi. Tapi kamu kembali tanya deh, sebenarnya apa sih yang kamu mau? Dia baru sadar, sebenarnya yang aku butuhin itu adalah hubungan baik dengan orang tuaku. Terus aku bilang, ya udah, go it gitu. Jadi go on gitu, ya udah. Coba sekarang, kapan kamu nelpon orang tua kamu? Kapan kamu ngajak mereka pergi gitu? Terus setelah mereka meningkatkan kualitasnya bareng, ternyata rasa happy itu muncul dan dia jadi kayak ngerasa fulfill ketika kerja dimanapun gitu. Orang tuanya juga jadi lebih percaya untuk. Jadi itu yang pengen aku sampaikan ke teman-teman. Kalau kita lagi ngadepin masalah atau toxic relationship ini, jangan pernah berpikir bahwa we have to fix that relationship. Jadi kita nggak bisa ngebenerinnya. Kita cuma bisa berada di dalamnya, berproses dan belajar untuk membiasakan bagaimana toxic ini pelan-pelan bukan menjadi toxic lagi, tapi menjadi good relationship gitu. Itu yang aku pelajarin dan itu butuh waktu tentunya. Nah, apakah cara ini juga sama untuk, ini kan tadi orang tua nih, contoh orang tua nih, anak Yeah. tua. Nah, apakah cara ini juga sama bisa terjadi untuk yang antar pasangan, rekan kerja, pertemanan gitu? Oke, ini memang menarik ya. Kalau misalnya kita ngomongin tentang pertemanan dulu. Kalau pertemanan, aku percaya banget kita punya hak nih untuk memilih circle-circle dalam hubungan pertemanan kita. Aku juga sempat sounding di YouTube channel aku dan itu salah satu yang paling banyak ditonton gitu ya, cara berdamai sama diri sendiri. Jadi kita itu bisa ngebikin circle dalam pertemanan kita. Kadang-kadang yang bikin kita sakit hati adalah gini nih. Contoh nih, Mas Aan sama Mas Andre dulu temenan. Kalian menganggap kalian itu adalah circle satu dalam kehidupan masing-masing. Jadi ketika salah satu itu berubah dan kayak jadi toxic dalam hubungan kalian. Contoh statement, misalnya statement yang menjatuhkan. Dirimu habis cerita keterima kerja nih Mas Aan. Terus Mas Andre ngebalesin dengan toxic statement. Gitu aja gue juga bisa gitu. Terus pokoknya kayak nggak enak lah. Nah ternyata Mas Aan ini kayak baper. Terus ngerasa Mas Andre yang dianggap circle satu kenapa berubah ya? Diajak ketemu nggak pernah bisa, statementnya selalu hate comment dan lain sebagainya. Nah kesalahannya adalah ketika Mas Aan masih ngarep Mas Andre itu dengan segala proses kehidupannya dia masih menjadi circle satu, padahal Mas Andre ini sebenarnya sudah ada di circle 2 dalam kehidupanmu sekarang. Gitu. Nah kadang-kadang kesalahan kita dalam toxic relationship itu kita sendiri yang punya kendali. Kita suka maksa orang itu berada dalam circle satu, dimana kalau aku bilang makin kita dewasa tuh circle satu tuh semakin sedikit loh teman-teman yang ada di circle ini, iya nggak sih? Gitu. Jadi kalau dalam pertemanan kita masih bisa itu. Jadi kalau emang ada masalah dengan teman yang toxic, coba lihat lagi. Seberapa kuatkah hubungan kalian dan apakah keduanya benar-benar masih mau dalam circle satu? Kalau salah satu yang maksain buat di circle satu, yang satu enggak, nah ini agak berat. Ini sama juga dengan pasangan, suami istri, pacaran. Kalau yang satunya bertahan banget nih untuk bisa tetap dalam pernikahan, tapi yang satu udah ngerasa nih suaminya nih toksik banget nih buat diri dia gitu. Ini agak sulit kalau kita mau coba mempertahankan. Jadi somehow pertemanan, pernikahan, hubungan percintaan ini memang harus dari kedua belah pihak untuk bisa nyepakatin dulu gitu. Apakah toxic relationship ini akan dilanjutkan atau enggak, seperti itu. Mbak, terus gimana caranya biar kita ini nggak jadi orang yang toxic gitu Mbak, buat orang lain itu Mbak? Apakah ada tips and trick atau jalan potong kompasnya? Kita kan mungkin nggak sadar ya, mungkin kita lebih ke nggak sadar. Iya, karena kan saling saking dekatnya nih, misal aku sama Ani kan deket banget gitu kan. Terus saking nggak sadarnya aku mengucapkan kalimat yang sebenarnya itu toksik gitu loh Mbak, tanpa sengaja gitu. Nah, itu gimana sih biar kita nggak jadi orang yang toksik sebenarnya gitu Mbak? Yes, yang pertama adalah keterbukaan dalam komunikasi dan juga adanya empati. Jadi kalau hubungan itu benar-benar sehat dalam hubungan apapun, dia tidak akan ada kode-kodean di dalam hubungan itu. Jadi kuncinya yang harus kita lakukan dalam sebuah hubungan yang dirasa toksik, terus biar kita nggak jadi toksik juga buat partner kita dalam hubungan apapun. Pertama adalah butuh yang namanya kualitas komunikasi. Jadi nggak boleh ada yang ditutupi, harus terbuka, semua harus disampaikan gitu. Kalau kita pengen kualitas hubungan kita memang benar-benar sehat. Terus dalam keterbukaan ini juga butuh kemampuan ya, kayaknya butuh skill juga untuk kita juga menguasai komunikasi ini kepada pasangan kita, kepada teman kita, kepada rekan kerja kita gitu. Jangan sampai
kita tuh juga nggak ngerti cara nyampeinnya gimana, terus malah bikin yang bersangkutan kesel gitu kan. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk melatih kemampuan ini yaitu empati gitu. Empati ini adalah skill untuk kita memahami kondisi kita. We have to put ourselves in that situation, benar-benar ngerasain kalau aku ngomong ini kira-kira bagaimana ya perasaannya, gimana yang dia pikirin ya. Nah, empati itu akan terbentuk untuk mereka yang menginginkan hubungan yang sehat. Kalau kita pengen orang lain berempati sama kita, maka berawallah untuk jadi orang yang penuh dengan empati dulu. Jadi kan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Mas Andre nih, cara singkatnya gimana supaya kita nggak jadi toksik? Ya latihlah empati kita dalam keseharian dan hubungan kita dimanapun gitu. Karena orang yang empati ini enak banget hidupnya, dia nggak akan gampang baper, dia nggak akan gampang ngerasa orang lain ini toksik, dia juga nggak akan jadi toksik. Kenapa? Karena dia bisa merasakan kesedihan orang lain sehingga dia kayak akan menjaga komunikasinya, dan bahkan dia bisa benar-benar berempati juga yang susah itu sama orang yang seneng. Empati sama orang yang sedih itu gampang ya, tapi empati sama orang yang happy itu kita nggak mudah loh. Kita pasti munculnya perasaannya iri gitu. Iya benar. Iya nggak sih? Kayak dia habis nikah nih, dia habis dapat kerjaan nih, dia karirnya sukses nih, terus kita bisa berempati tuh. Apalagi kalau kita lagi jauh dari situasi itu sulit. Nah, belajarlah untuk ini nih, empati ini. Kalau kita susah ngendaliin pikiran dan perasaan kita, kendalikanlah action kita gitu. Jadi action kita untuk berempati ya apa? Ya kita berkomentar dengan selamat ya gitu. Benar-benar yang emang kita tulus nyelamatin dia gitu. Terus kayak memilih kata-kata yang tepat, seperti itu yang harus kita latih, empati kuncinya. Mbak, sebelum kita bahas ke ini yang lebih lanjut, ada satu pertanyaan dari pembaca Mbak. Dari Zatika RKS. Omongan tetangga juga bisa dikategorikan sebagai toksik nggak sih? Padahal hidup bertetangga tapi sering nyakitin kalau ngomong. Gimana cara mengatasinya, Min? Thanks. Kehidupan bertetangga. Iya, kadang omongan tetangga jahat juga ya. Iya, jadi memang kalau kita bilang di sini kehidupan bertetangga ini memang sesuatu yang kayak ya itu makanya ada peribahasa rumput tetangga lebih hijau. Ya itu kayak kita nggak bisa mengontrol siapa tetangga kita dan apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka katakan. Yang bisa kita kendalikan itu tadi diri kita sendiri. Jadi pertama, rubahlah mindset kita. It's not only about you gitu. Ini bukan hanya tentang kita. Kadang-kadang kenapa sih kita baper kalau ada tetangga yang beli ini atau omongan tetangga yang hate comment dan lain sebagainya. Kita cenderung selfish untuk ngelihat ke apa-apa ini kayaknya gara-gara aku gini nih. Kita kalau terlalu merasa dunia ini semua tentang kita capek sendiri gitu. Bisa jadi contoh nih ya, Contoh misalnya nih, hal sederhana, misalnya kalian berdua lagi nge-MC nih, terus di depan ada orang yang main handphone. Kalau kita baper, atau ada orang yang main handphone di depan kita kayak ngerasa, aduh gue garing ya gitu, kayaknya acaranya gak menarik ya. Itu kita kayak seolah-olah, emang dunia ini melulu tentang kalian berdua. Padahal bisa jadi dia tuh lagi balesin handphone itu, balesin WA bosnya. Bisa jadi dia lagi nyatet materi kalian gitu. Sama kayak tetangga tadi nih, dia ngasih hate comment ke kita. Kalau kita tuh sok-sokan semua isi dunia ini tentang kita akan gampang baper. Tapi coba kalau kita mikir, jangan-jangan dia ngasih hate comment karena memang dia lagi ada masalah kali ya sama suaminya. Jadi kayaknya jadi begitu gitu. Kayaknya dia lagi ada masalah. Iya gitu. Jadi kita berusaha empati lagi gitu dengan berpikir bahwa dunia ini bukan melulu tentang kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah rubah mindset kita. Kalau nggak bisa, rubah action kita. Apa rubah actionnya? Ya kalau tetangga lagi ngomong tinggal aja pergi gitu. Segampang itu kan gitu. Kalau emang udah nggak kuat gitu. Terus kalau udah dia ya udah hindarin dulu aja stimulus itu gitu. Jadi kalau emang kita masih bisa merubah mindset kita itu bagus. Artinya reaksi apapun bisa kita kendalikan kalau kita lagi ngadepin stimulus negatif senegatif komen tetangga. Tapi kalau itu nggak bisa, rubah aja perilaku kita, karena nggak semua orang bisa merubah mindsetnya dengan gampang. Jadi yang bisa kita rubah ya udah dikurangin dulu nih info tentang tetangga itu gitu. Begitu Mas Aan dan Mas Anda. Aku coba membahasakan dengan bahasa yang semudah mungkin ya supaya bisa dipahami. Jadi pada dasarnya berarti kita itu harus paling nggak introspeksi diri dulu gitu. Iya, betul nggak Mbak? Takutnya ya, kita nih betul. malah di kitanya bukan mereka gitu. Oh gitu.
Benar banget. Dan dari percakapan kita dari tadi tuh banyak hal-hal yang bisa saya simpulkan sedikit. Ini kalau salah nanti koreksi ya, Mbak. Jadi iya, boleh. Yang paling penting atau dalam soal toksik nih yang paling utama adalah komunikasi sama empati. Semua tuh, karena memang ada istilah kayak semua tuh bisa dikomunikasikan. Kalau kita salah satu kita punya dua nih tidak saling komunikasi ya sudah akhirnya misinformasi dan bisa jadi apa yang kita maksud jadi salah paham dan ya udah jadinya chaos. Empati harus ditinggikan, terus harus bisa menerima kabar baik orang. Apa kayak tadi Mbak, kayak misal orang sedang empati dengan kebahagiaan orang lain. Sedikit dengan kebahagiaan jadi juga belum tentu haram kok, belum tentu haram. Uangnya belum tentu halal gitu. Jangan. Empati harus ditinggikan, itu paling penting tuh. Sama toksik tuh juga bisa turun temurun. Jadi kalau bisa kita misal sudah dapat orang tua yang toksik, kalau bisa kita memutuskan itu jangan sampai turun ke anak-anak kita. Memutus rantai ya. Betul. Benar banget. Terima kasih banyak Mbak atas obrolan tentang toksiknya nih Mbak. Nah kita nih mau ngomongin nih. Kan saya lihat akhir-akhir ini di Instagramnya Mbak tuh kan ada konten atau Instagram dari adbc.id. Yes. Nah itu tuh apa Mbak? Itu mau pengenalan tentang apa tuh Mbak? Bisa cerita sedikit? Oh iya, ini juga jadi salah satu kegiatan baru ya. Kalau tadi selain ke dapur, aku juga jadikan banyak screen time. Terus jadi banyak waktu untuk scrolling sosial media lebih banyak daripada sebelumnya. Dan aku tuh kayak ngelihat nggak banyak orang atau influencer yang punya konten yang beneran bisa ngasih dampak positif. Malah justru di tengah COVID ini tuh banyak pro kontra yang mohon maaf banget tiba-tiba tuh kayak cari kontroversial supaya hits gitu. Kayak tiba-tiba dia declare ya kan supaya ngeviral dia melakukan segala cara. Nah aku sedih aja ngeliat itu. Kayaknya butuh ada pendekatan psikologis sampai akhirnya kita bikin EDBC ini sebuah platform untuk teman-teman yang pengen scale up diri kalian di sosial media, bisa personal branding, bisa company branding. Kita pengen ngebantu bahwa sebenarnya branding itu bukan hanya tentang apa yang kita tampilkan, tapi tentang proses kita. Karena orang yang brandingnya kuat itu beneran kalau kita lihat quality dirinya tuh memang kuat. Dia tahu banget dia tuh mau define diri dia seperti apa dan dia sangat clearly communicate kepada orang siapa diri dia. Nah makanya pendekatan psikologi yang aku gunakan, kita kayak kasih media ini untuk teman-teman yang pengen belajar gimana caranya personal development ini menjadi salah satu dasar untuk melakukan personal atau company branding gitu. Perusahaan mau bikin branding yang bagus, kalau dia nggak memperbaiki produknya kan nggak akan bagus brandingnya. Sama dengan personal kita, kalau kita nggak upgrade diri kita secara personality, gimana kita bisa nge-branding? Yang ada kita faking. Nah, faking itu nantinya akan jadi kayak buah si malakama sendiri. Banyak influencer yang akhirnya justru malah ditinggalkan karena memang dia nggak jelas gitu apa konten yang mau dibawa. Itu sih EDBC yang insya Allah nanti akan ada banyak kolaborasi sama banyak-banyak pihak. Terus kayak kita bakalan bikin kelas-kelas, bikin IG live. Ini jadi salah satu cara untuk teman-teman bisa memanfaatkan sosial media dengan baik seperti itu. Oh, berarti ini beda sama analisa personality development ya? Betul. Kalau APDC ini kita lebih ke kesehatan mental, lebih ke mental health, kegiatan-kegiatannya tentang ngebahas tentang counseling, tentang training. Tapi kalau yang EDBC ini tentang bagaimana kita nge-brand diri kita walaupun pendekatannya tetap ke psikologi. Ya doain sih ya teman-teman, ini juga salah satu inovasi kita juga supaya bisa lebih banyak ngasih manfaat juga. Terus kayak kita juga lagi create something yang memang kita tahu juga kan sektor bisnis sekarang di tengah pandemi ini bukan hal yang mudah buat kita semuanya gitu. Jadi ini semoga bisa mencapai banyak capaian yang teman-teman APDC dan juga EDBC ini bisa sama-sama berkontribusi terus. Semoga bisa kolaborasi terus sama HIPI ya. Amin itu Mbak. Oke. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat waktunya. Sehat selalu Mbak. Semoga sukses juga ADBC. Sama-sama, makasih banyak. Nah, jadi gimana? Udah siap belum? Apa? Siap take video. Enggak siap.
siap menghadapi new normal. Kan udah mulai new normal nih katanya kan. Sudah siap. Berarti udah siap ketemu dengan teman-teman yang lu bilang berkemungkinan toksik. Sudah siap. Berkemungkinan toksik udah siap. Saya sudah siapkan komunikasi yang baik dan empati juga yang baik untuk mereka. Enggak, empati itu nggak bisa disiapin. Iya, itu rasa soalnya. Itu rasa. Itu harus kita asah berarti kan. Kita harus mengasah empati kita gitu. Karena itu dua tips ya dari Mbak Ana tadi. Komunikasi dan empati itu kalian harus tuh. Untuk menghindari toxic relationship ya kan. Kalau ada apa-apa dibicarakan. Diomongin baik-baik. Kalau tidak suka memang bilang. Gitu. Bilang aja. Udah belak-belakan nggak apa-apa sih gua rasa. Tapi menyakitkan juga kan. Iya juga kalau. Nah itu susahnya. Pantasan dibilang itu diasah karena itu diasah karena nggak bisa langsung tiba-tiba gue pengen berempati nih ya nggak mungkin gitu. Betul. Sama kayak ilmu harus dipelajari terus. Iya betul sih. Itu aja dari kita Ruang Curhat edisi kedua Toxic Relationship. Kalau kalian punya curhatan, curhatan dulu. Lu kalau punya curhatan apapun udah kirim ke Hippie. Siapa tahu kita bisa ke Hippie apanya nih? Kirim ke Instagram Hippie bisa, DM bisa, komen di video ini juga bisa ya kan. Kirim ke email bisa atau DM ke Instagram kita masing-masing bisa. Bisa, nanti kita bacakan. Kalau kalian juga punya saran tema apa nih yang harus kita bikin bahas videonya atau bahas videonya, bisa kirim ke kolom komentar. Oh, termasuk request bintang tamunya siapa? Bisa. Oke, gitu aja ya. Kita harus. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like Hippie, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya Aan. Saya Andral. Dan sampai jumpa di Sampai ketemu selanjutnya. Bye. Dah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Klik subscribe agar tidak ketinggalan. Hippie bakal mempersembahkan video-video yang lebih menarik ke depannya.